Wish. Oh, ini yang bekas bencana ya. Tuh jembatannya. Oh iya, ini jalan baru ya. Yang sempat heboh di sosial media, Garut dihantam banjir padahal dataran tinggi dan ternyata hutannya yang rusak. Guys, yang sempat viral ya, sampai Gubernur Jawa Barat pun datang ke sini. Ini pakai kayu, bawahnya kayak ada beton gitu. Halo teman-teman semuanya, masih di vlog motoran saya. Oke, jadi ini video solo touring saya dari ujung Genteng menuju Bandung. Ini part ketiganya. Jadi buat kalian yang belum nonton part 1 dan part 2 nya, bisa ditonton dulu karena video ini perjalanannya nyambung. Dan ini saya mulai perjalanannya dari Loji ya. Bentar lagi keluar dari jalan Ciletuh ya. Biasanya kalau mau lewat Ciletuh ini pasti lewat ke sini. Dan ini video sudah lama ya, karena ada satu dan lain hal teman-teman, jadi belum bisa upload. Nah ini baru saya edit lagi dan upload lagi. Oke, seperti apa video perjalanan kali ini, semoga kalian terhibur. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Ada sekolah SD. Ada MTS apa MIS. Kalau di sini mah banyak rumah, banyak pemukiman warga, banyak anak kecil, harus hati-hati. Di depan ada percabangan. Oh, ini ada rumah terakhir bagi kita semua, pemakaman guys. Kita mah belok kiri ya. Kalau ke kanan mah balik lagi ke arah ujung Genteng. Kita di sini mengarah menuju Pelabuhan Ratu. Ke Pelabuhan Ratu cukup dekat ya. Cuman kita langsung ke Bandung aja lah, pulang. Nah, kalau ke Pelabuhan Ratu saya ada temen, tapi karena waktunya yang tidak memadai, kita gas saja ke Bandung. Ini sudah pukul 10.40. Sini ada pom bensin, tapi belum buka. Masih baru ya. Masih proses pembangunan. Tinggal sedikit lagi. Ini ada angkutan perintis Damri. Gak tahu itu dari Pelabuhan Ratu kemana.
Ini ada percabangan. Oh, di depan. Ini kemana? Ada belokan. Ada penutupan jalan, guys. Jadi ya, Pak. Oh, belok kiri. Di sini, guys. Kita belok kiri. Sedang ada perbaikan jalan. agak sedikit bingung, kan. Dibelokin ke pemukiman warga. Gak tahu itu jembatan apa namanya. Perut sudah mulai keroncongan, guys. Minta diisi nasi mungkin. Nantilah. Kita masih di Sukabumi. Di depan kita belok kanan. Di sini belok kanan. Nah, ini. Melewati perkampungan. Depan agak sedikit macet karena jalannya yang sempit dan bebatuan. Di depan juga ada aliran airnya. Wush. Oh, ini yang bekas bencana gitu. Tuh jembatannya. Oh iya, ini jalan baru ya. Yang sempat heboh di sosial media, Garut dihantam banjir. Padahal dataran tinggi dan ternyata hutannya yang rusak. Guys. Yang sempat viral ya. Sampai Gubernur Jawa Barat pun datang ke sini. Ini pakai kayu, bawahnya kayak ada beton gitu. Oh, kalau hujan mah agak repot nih. Tanah soalnya pasti agak licin. Ini di jalan Bang-Bangan. Mobilnya di depan rada brutal, guys. Agak susah disalip. Kita masih berada di Jalan Nasional 3 Sukabumi. Estimasi menuju Bandung sekitar 247 kilo lagi. Dengan waktu menurut Google Map 4 jam 33 menit. Di sini agak ramai ya, banyak
mobil motor, dia agak sedikit susah kalau buat nyalip. Yang di depannya tidak mau ngasih jalan, tapi kita sabar dulu. Ini ada di kanan kita kantor desa Cidadap. Jam 10 kurang 10 masih di daerah Sukabumi, Pelabuhan Ratu ya. Di depan ada jembatan lagi. Pelabuhan Ratu ke kiri, Sukabumi kota ke kanan. Ini ada dua jembatan guys. Juga tahu jembatan apa? Mantap. Ini aliran air di bawahnya langsung ke pantai. Ini ada terminal. Tapi kita harus ke kiri guys. Bentar. Kok ke kiri ya? Kita cek dulu Google Map-nya, takut salah. Dan benar saja salah. Barusan mah malah lewat Bogor ke Depok. Kita harus ke sana. Balik lagi. Harusnya belok kanan mengarah ke Sukabumi Cianjur ya. Harusnya lurus. Dari sini lurus. Ke kota Sukabumi sekitar 53 km. Sangat ramai dengan kendaraan-kendaraan. Oke, kita gaspol. Jalannya bergelombang nih. Selamat jalan. Ciletuh, Pelabuhan Ratu. Ada pasar malam juga. Let's go OTW Bandung. Nih kita baru nemu percabangan. Sukabumi Bandung kanan, Bogor ke kiri. Ini kita ke kanan guys. Sini agak teduh. Akhirnya guys. Ini kita sudah agak kota-kota dikit lah. Sudah pukul 10.50. Sudah mau jam 11. Posisi masih di Sukabumi. Kita mau nyari tempat makan dulu. Di kanan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Bener guys, padahal jalannya dulu saya lewati ya, tapi agak beda aja gitu. Mungkin karena sudah lama juga tidak kesini, lupa dengan suasananya. Dan harusnya sih lewat sini lebih dekat ya. Tapi ternyata kalau menurut saya enak ke pantai selatan. Mungkin karena pemandangan ya. Jadi di perjalanan tidak terasa. Kalau lewat kota gini mah tidak ada yang bisa dilihat.
hanya keramaian kendaraan saja. Ini kita baru nyampe di Cimekar, Desa Cimanggu. Tapi ini belum ke kota-kota bangetnya, guys. Sudah siang. Banyak mobil proyek-proyek. Kita nyari warteg dulu. Ada rumah Padang serba 10.000. Mau bakso masih pagi, belum masuk nasi. Kita nyari nasi aja dulu lah. Oke, barusan rest dulu di pinggir jalan karena dari tadi nyari warung nasi agak susah ya. Kalau di sini kebanyakannya nasi Padang. Mungkin nantilah kita makan siangnya di Cianjur. Posisi masih di Jalan Pelabuhan Ratu 2, masih di Sukabumi. Ini ada terminal pengeteman angkot. Ini ada angkot kuning. ...90 kilo lagi menuju Bandung. Jadi tetap semangat meskipun panas terik matahari, guys. Dan barusan juga jalan lumayan lama ya. Karena posisinya lapar. Jadi malas ngomong, guys. Malas ngerekam juga karena udah sakit pinggang. Jadi barusan kita duduk-duduk dulu pinggir jalan. Aduh, lumayan buat pegel pinggang. Ini kita lanjut jalan lagi. Sudah ada tenaga sedikit. Dan ini kondisi jalannya lumayan ramai. Di kiri kita SMPN 13. Jalanan mulai ramai, di sedikit mengurangi kecepatan kita. Alah, keblek lah kabur gas. Agak sedikit panik, guys. Barusan gasnya jadi manteng, Astagfirullahaladzim. Agak deg-degan, guys. Enggak seperti biasanya ya, baru ini gasnya kayak nyangkut gitu. Untung bisa balik lagi, Aduh, kayak banyak mobil lagi. Astagfirullahaladzim. Duh, jadi agak sedikit was-was,
Kondisi jalanannya lah rame lagi. Kita pelan-pelan saja dulu lah. Agak ngeri barusan. Padahal saya gas sedikit tiba-tiba ngegas full. Dan kalau untuk daerah Sukabumi kelihatannya ramenya maksim ojek online-nya. Dan dulu sempat ramai juga di Sukabumi. Ojek online berantem sama opang dan angkutan umum sampai viral ya di kotanya. Bogor Jakarta belok kiri, pusat kota Bandung lurus, ditandai dengan warung. Di depan juga ada pom bensin. Kita baru habis satu bar setelah terakhir ngisi di pom bensin Geopark Celatuh. Di depan ada percabangan. Jadi kita di depan belok kanan, tapi ada bundaran. Kalau ke pusat kotanya lurus terus. Bogor Jakarta belok kiri. Jelas ini panas banget, guys. Oh, kita harus putar arahnya di sana. Ini kita sudah berada di Jalan Kota Sukabumi. Sini juga ada pemandian air panas ya. Cikundul sekitar 4,3 km. Barusan ada pelangnya. Ini kita berada di Jalan Raya Kota Sukabumi, guys. Terpantau aman lancar. Nih, banyak tempat belanja-belanja sama rumah makan. Ini kita berada di Jalan Lingkar Selatan ya. Ini jalannya lumayan luas. Jadi ada 2 jalur dan di sebelah kanan juga ada 2 jalur. Cukup luas. Dan seperti ini suasana di Jalan Raya Sukabumi. Tidak terlalu ramai.
dan terlihat sih banyak mobil-mobil besar parkir pinggir jalan, mungkin sedang istirahat untuk lanjut lagi meren nanti malam. Biasanya sih mobil-mobil besar mah rata-rata malam. Depan ada flyover Bandung lurus terus. Kalau cuacanya agak teduh gini lumayan guys, wis view-nya langsung gunung gunung gede gitu. Apa-apa ngerangu sebelah kiri terlihat ketika pas di atas jembatan. Tuh guys, dah diselimuti awan, dihiasi dengan pepohonan. Wow, ini jalannya agak berlubang-berlubang. Uh, Mantap guys. Pesawahan-pesawahan dan juga gunung. Kita masih mengikuti jalan provinsi. Panasnya lumayan menyengat ya. Ditandai dengan Pusat Gadai Indonesia berdiri sejak 1996 di Jalan Pembangunan. Saat kota Jakarta belok kiri, Bandung belok kanan. Ditandai dengan kemacetan. Ini guys, pusat kota Bandung, pusat kota Sukabumi. Ini di Jalan Sukaraja. Bandung lurus terus. Oh, ini ada Grab juga ya. Grab Gojek ikut meramaikan kota Sukabumi. Ini ada angkutan berwarna pink. Trayeknya tidak ada. Kenapa ya jarang ada bacaan trayek? Beda sama kayak di Bandung. Tapi ini banyak bis-bis besar ya, MGI yang gitu. Di kiri ada pom bensin. Di kanan kita polisi Polsek Sukaraja.
jam 12:03. Posisi kita sudah meninggalkan Kabupaten Sukabumi. Kita sudah berada di Jalan Pasir Hayam. Dan di depan itu perapatan Warung Kondang. Dan ini pantat sudah tepos sekali, guys. Sudah pegel nih. Nyampe di jalan pun berdiri kaki ke bawah supaya mengurangi rasa pegal. Kalau menurut saya sih, kalau untuk jauh-jauh, kalau bisa jangan pakai kayak misalkan celana dalam boxer. Nah, mending dari ini aja, celana dalam langsung celana panjang. Lumayan agak sakit, kadang suka lecet-lecet ya kalau kita pakai double celana itu. Ini pun saya lupa pakai celana dalam lagi dan bener pegal banget nih. Beda sama berangkat mah aman. Ada Alfamart. Oh, ini ada pabrik juga ya sebelah kiri. Ramai banget. Kita langsung tancap gas saja. Sudah berapa jam ya perjalanan dari ujung genteng sampai sini. Dari ujung genteng aja berangkat jam 7. Ini sudah jam 12. Kurang lebih sudah 5 jam di perjalanan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru adzan zuhur. Menuju Bandung sekitar 60 km lagi. Dari Warung Kondang. Jalanan lumayan ramai. Dominasi dengan mobil-mobil. Oke guys, ini pukul 12.20. Kita nanti sudah sampai di Tugu Pramuka ya. Ini melewati flyover yang berada di Cianjur. Kiri kanannya pesawahan. Ke Bandung 51 km lagi. Lumayan masih panjang menuju rumah tercinta. Dan ini pantat sudah tepos sekali, guys. Ada lampu merah di sini. Nah, di sini jalannya lurus terus ya. Dan lumayan lebar. Cuman jalannya ada yang bekas-bekas tambalan gitulah. Jadi agak sedikit bergelombang. Ini di kanan kita banyak penjual tanaman. Dan di sini banyak mobil angkutan barang. Sepertinya mau pada masuk ke tol. Anginnya lumayan kencang. Panas banget, guys. Sangat menyengat. Ini punggung juga sudah terasa sakit-sakit.
di depan pertigaannya. Nah, di depan kita belok kanan menuju Ciranjang Padalarang. Kalau ke kiri mah ke Cianjur kota. Ditandai dengan Tugu Cianjur Kabupaten Pramuka. Oke, kita lanjut. Setelah tadi melewati Tugu Pramuka, kita sudah berada di Jalan Nasional 3 Kabupaten Cianjur ya. Ini mengarah menuju Ciranjang. Dari sini kita tinggal lurus terus sampai nanti di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dan di sini jalanannya lumayan ramai oleh mobil, jadi harus selalu hati-hati. Karena jalannya tidak terlalu lebar dan kadang di sini banyak mobil-mobil besar sama bis-bis. Ini sudah pukul 12.40. Jadi ini sudah mau 6 jam perjalanan dari ujung genteng Sukabumi ya. Dan badan mulai pegal-pegal dan pantat pun tepos guys. Jadi duduk juga sedikit tidak nyaman ya, gampang pegal. Tapi kita harus paksakan. Barusan sudah ganti baterai dulu, jadi sambil istirahat dulu sebentar ya, biar tidak terlalu pegal sekali. Di sini kita santai saja ya, karena lumayan agak ramai di sini mah jalur ini mah. Terlihat ya, sangat padat kendaraan karena ruas jalannya yang tidak terlalu lebar dan kendaraannya banyak. Jadi kita harus safety. Ambil kiri saja dulu ya. Karena badannya sudah kurang fit guys kalau maksakan ngambil kanan terus. Tambah kondisi jalannya di sini rawan kecelakaan. Kita santai saja menikmati perjalanannya. Ini jalannya teduh, ditutupi dengan rindang-rindang pohon. Ini nyampe depan rada padat merayap. Di kiri kita PT Puyen guys, pabrik sepatu ya, terbesar di Cianjur. Kalau nggak salah pabrik Nike ya. Dulunya di mana gitu, pindah ke Cianjur. Karena dulu mah UMR Cianjur kecil. Tapi kalau sekarang kurang tahu sih UMR-nya berapa.
Kalau jalan gini tuh serba salah, guys. Ambil kiri pelan-pelan, di belakang kadang suka ada mobil. Jadi gitulah kondisi di jalan Cianjur menuju Ciranjang. Memang selalu ramai sama kendaraan karena ini perlintasan. Terlihat di depan pun sangat banyak sekali kendaraan. Mungkin jalan ini mah sepinya hanya malam saja ya. Kalau ke kiri ke Jonggol, Citerep, Bogor, via Jonggol, kita masih lurus terus. Kita tetap mengikuti jalan nasional 3. Bandung lurus, Sakaluyu. Sakaluyu belok kanan, Janghari belok kiri. Jam-jam segini masih banyak kendaraan-kendaraan besar. Di kanan pom bensin Ciranjang. Di depan mobil plat E Cirebonan. Di kanan kita ada perlintasan rel kereta api. Gak tahu ini masih ada kereta api yang lewat apa enggak. Kayaknya sih ada. Yang jurusan ke Sukabumi dari Cipatat. Ini kota Ciranjang, banyak toko-toko sama bank, perbankan. Di depan ada ibu-ibu pakai air King.
Bojong Picung belok kanan, Cibeber, Bandung lurus. Ini pasar Ciranjang. Di depan ada Jogja Ciranjang. Ini di kiri kita Jogja Ciranjang. Nanti di depan kita akan melewati perbatasan Cianjur dan Bandung Barat. Dan kita akan melewati tol pertama yang ada di Indonesia ya. Tol terpendek pula. Mungkin tidak banyak orang tahu bahwa itu dulunya adalah tol. Sudah mulai banyak warung-warung pinggir jalan. Kalau di sini jalannya lumayan lebar ya. Tidak terlalu sempit seperti tadi yang berada di Cianjur. Wow, wow. Penjual kopi dan juga mie baso sama dawet di depan tugu perbatasannya. Selamat tinggal Cianjur. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Di sini mah penjualnya sama, guys. Kopi mie baso, kopi mie baso. Depan jembatan Raja Mandala. Jadi ini dulu pernah dibuat untuk jalan tol ya. Kalau jembatan lamanya di sana. Ini dulu jembatan tolnya tidak hanya mobil, motor juga bayar. Tahun berapa gitu saya pernah baca-baca. Wih, kita masuk di Kabupaten Bandung Barat. Tepatnya ini di Raja Mandala. Ini di Pasar Raja Mandalanya. Sangat ramai. Panas sekali, guys. Di kiri ada polsek. Kalau mau ke Cililin lewat PLTA Raja Mandala, PLTA Saguling bisa. Jalur sunyi menuju Cililin, guys. Kita masih lurus mengikuti jalan nasional. Mungkin kalau kalian penasaran dari Raja Mandala menuju Cililin lewat Saguling, bisa tonton aja di video saya ada. Jadi nanti kalian akan melewati beberapa terowongan. Cuman satu sih. Dan juga melewati 2 sumur raksasa, guys. Kita masih lurus terus. Ada angkutan berwarna kuning Raja Mandala Padalarang.
Ini kita sudah berada di Citatah ya, ditandai dengan sering turun salju alias dari pabrik kapur, dan jalur ini sering macet karena mobil pengangkut batu kapur ataupun mobil yang keberatan. Seperti ini kondisinya, selalu padat merayap guys tiap hari. Di kanan kita ini rata-rata tambang kapur, jalan pun sampai putih-putih karena salju. Nah, di depan ada mobil pengangkut batu kapurnya guys, selalu begini. Biasanya itu penyebab kemacetan di jalan Citatah ya, dan itu macetnya lumayan guys, bisa jadi panjang banget gara-gara mobil kumbang itu. Jalan pun nyampe putih-putih, efek di sini sering salju ya tuh. Guys, lihat berkabut salju ya. Ternyata di Indonesia juga ada yang bersalju. Jalannya juga kacau, banyak yang benjolan-benjolan. Tuh di kiri kita juga agak ngeri guys kalau lewat sini. Tambah lagi mobilnya besar-besar. Kita sudah berada di Tagog Apu Padalarang. Depan ada pertigaan, kalau ke kiri ke Purwakarta. Cikalong kita masih lurus menuju Cimareme. Ditandai dengan banyaknya mobil-mobil ngetem pinggir jalan, dan ada pembatas jalan ini yang menjadi biang kemacetan guys. Biasanya kalau sore hari macet di sini parah banget. Efeknya ini perlintasan ini. Dari dulu selalu begitu, selalu macet total. Selamat hari jadi ke-18 Kabupaten Bandung Barat, ditandai dengan jalan-jalan yang banyak yang rusak. Sini padat merayap guys. Di depan ada Borma Padalarang. Kita sudah berada di Kota Baru Parahyangan. Kalau ke kanan itu ke Kota Baru. Ini persis di pintu masuk tol Cimareme Padalarang. Ditandai dengan Holland Bakery guys di sebelah kanan. Jalan tol Bandung Cileunyi Jakarta. Kita di depan belok kanan menuju Cimareme Batu Jajar. Dihiasi dengan monumen keselamatan berlalu lintas, didesain oleh knalpot Brongbong. Cuaca terpantau masih panas. Jalur ini selalu ramai oleh pengendara.
karena di area ini banyak industri tekstil dan juga pabrik-pabrik lainnya. Di kanan juga ada pabrik Indofood, guys. Ada perbaikan jembatan, dipersempit bukannya diperlebar. Ini sudah mulai memasuki kawasan industri yang ada di Bandung Barat. Di kanan kita itu pabrik Royal, guys. Produksi spring bed. Royal Abadi Sejahtera. Nah, ini ada persimpangan ya. Kalau lurus itu ke Cimahi ke Bandung. Kita di sini belok kanan menuju Batu Jajar, Ciamplas. Selalu macet di sini. Biasanya suka ada polisi. Di kanan kita juga ada rumah sakit Karisma. Sama angkutan umum yang sedang ngetem mencari penumpang. Oh, di depannya tidak ada polisi. Kalau di sini mah sama-sama aja sih. Mau ada polisi mau enggak selalu macet, guys. Oke lah, mungkin videonya sekian dulu ya. Karena ini sudah mau menuju rumah. Arah menuju rumah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Agar saya lebih semangat lagi membuat videonya. Oke, terima kasih.